kembali lagi. Kita lanjutkan materi kita. Kali ini kita akan bahas tentang keamanan Windows. Oke, dalam modul kita kali ini bicara tentang keamanan Windows, kita akan coba untuk mengupas sedikit tentang keamanan Windows, karena ya banyak sebetulnya isu-isu ataupun ya masalah-masalah terkait dengan keamanan Windows. Adapun capaian pembelajarannya, yang pertama, mahasiswa mengetahui celah-celah keamanan pada sistem operasi Windows. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat melakukan eksploitasi sistem operasi Windows. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat meminimalisir celah keamanan pada sistem operasi Windows. Ya. Di sini, dalam video ini, saya hanya akan melakukan proses eksploitasi sebagai bentuk pembelajaran. Artinya, sistem operasi Windows sebetulnya ya punya keamanan yang cukup baik terkait masalah seiring dengan ya perkembangan terus upgrade dan sejenisnya. Oke. Sebagai dasar teori, Microsoft Windows atau lebih dikenal dengan Windows ini adalah keluarga sistem operasi komputer pribadi atau PC, personal komputer, yang dikembangkan oleh Microsoft yang menggunakan antarmuka dengan pengguna berbasis grafik atau graphic user interface. Sistem operasi Windows telah berevolusi dari MS-DOS sebelumnya, yaitu sebuah sistem operasi yang berbasis modus text dan command line. Kalau kita bicara tentang sejarah dari sistem operasi Windows versi pertama yaitu Windows Graphic Environment 1.0, ini yang pertama kali diperkenalkan pada 10 November 1983. Namun baru keluar di pasar pada bulan November tahun 85, yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan komputer dengan tampilan yang bergambar atau GUI. Windows 1.0, bukan Windows 10 ini, 1.0 ini merupakan perangkat lunak 16 bit tambahan, jadi bukan merupakan sistem operasi yang berjalan di atas MS-DOS dan beberapa varian dari MS-DOS. Sehingga ia tidak akan dapat berjalan tanpa adanya sistem operasi DOS versi 2.3 ataupun versi 3.x juga sama. Nah, beberapa versi terakhir dari Windows dimulai dari versi 4.0 dan Windows NT 3.1 ini merupakan sistem operasi mandiri yang tidak lagi bergantung pada sistem operasi MS-DOS. Microsoft Windows sendiri kemudian bisa berkembang dan dapat menguasai penggunaan sistem operasi hingga mencapai 90%. Ya, bisa dikatakan sekarang pengguna Windows itu ya luar biasa banyak, hampir seluruh dunia. Siapa yang tidak kenal dengan Windows, seperti itu. Nah, seperti pada sistem operasi lainnya, Windows tentu saja dilengkapi dengan sistem keamanan. Sistem operasi Windows telah menjadi target hacking community sejak tahun 1997. Hal ini tentu saja bukan karena Windows tidak memperhatikan masalah keamanan. Okay. Alasan mengapa menjadi target sebetulnya itu kurang lebihnya karena Windows merupakan sistem operasi yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Windows juga merupakan sistem operasi yang paling rentan untuk diserang. Hal ini bukan karena pengembang Windows tidak memikirkan tentang keamanan, tetapi karena mudahnya sistem operasi Windows untuk digunakan, sehingga mengundang orang-orang jahat untuk mencoba mengalahkan keamanan yang dimiliki oleh Windows itu sendiri. Karena di dalam keamanan, seperti yang saya sampaikan, bahwa antara keamanan dan kenyamanan itu berbanding terbalik. Dan kita lihat Windows itu nyaman sekali dipakainya karena memang dengan istilah Windows itu user friendly, mempermudah penggunaan. Nah, tadi semakin nyaman, semakin mudah, maka sisi keamanan itu akan ya sedikit dikorbankan seperti itu. Nah, umumnya masalah keamanan yang ada ini bukan merupakan sesuatu yang baru. Sesuai dengan pepatah yang mengatakan bahwa semakin sering berubah, maka semakin tetap perubahan yang ada. Ya, mungkin sedikit rancu, tetapi benar adanya kalau kita coba pikirkan lebih dalamnya. Artinya apa? Semakin sering berubah, jadi berubahnya sering, maka ya semakin tetap perubahan yang ada. Perubahan tetap. Nah, dengan demikian ini sama juga dengan Windows. Saat ini versi terbaru Windows yaitu Windows 10. Oke, yang mungkin nanti sebentar lagi akan keluar Windows 12 ya. Windows 12. Tetapi masih memiliki ciri-ciri dari Windows sebelumnya.
Artinya, serangan-serangan yang dilakukan pada Windows versi sebelumnya terdapat kemungkinan dapat juga dilakukan pada Windows terbaru. Hal ini dikarenakan Windows masih membawa tanda petik cacat bawaan. Maksudnya adalah bahwa Windows itu punya suatu security hole, di mana security hole itu mau ditambal bagaimanapun juga. Oke. Ini menjadi suatu ciri khasnya ya. Ciri khas dari Windows itu sendiri. Dan inilah yang selalu diuji oleh para hacker ketika dikeluarkannya Windows versi terbaru. Yang pertama kali dicobanya itu adalah ya tadi, yang tanda kutip cacat bawaannya. Kalau diperhatikan Windows dari awal, saya sendiri mengikuti perkembangan Windows itu mulai menggunakan yang versi 3.1 kalau nggak salah. Saya pernah menggunakan Windows-nya. Kemudian saya mengikuti mulai dari Windows 95, Windows 98, 98 SE, Windows ME, Windows NT, Windows XP yang menjadi favorit saya. Oke, itu menjadi mungkin bukan saya saja, tetapi banyak orang rata-rata mungkin setuju bahwa Windows XP itulah the most powerful Windows saat itu. Oke, kemudian Windows Vista yang dikenal dengan istilah kegagalan, kemudian Windows 7 dan Windows 10. Oke, Windows 7 itu perbaikan dari Windows Vista dan Windows XP. Seindah Vista, senyaman XP, kan seperti itu motonya. Sampai dengan Windows 10, Windows 8 dulu, Windows 8, kemudian Windows 10. Nah, kalau kita lihat bagaimana perkembangan Windows tersebut itu rata-rata sama. Meskipun Windows berubah, tetapi dalemannya itu sama. Sebagai contoh, misalnya saya suka ngopreknya waktu itu di Windows 98 itu regedit pada bagian yang bagian lokal mesinnya itu untuk merubah pengen cepat gitu loh. Saya rubah nilai-nilai di regedit tersebut. Nah, begitu saya cek di Windows 10 itu masih sama. Susunannya masih sama, oke. Prosesnya pun masih sama, nilai-nilainya pun masih sama. Nah, artinya meskipun berubah tampilan, tetapi dalemannya itu ada ya kesamaan dengan Windows sebelumnya, meskipun dari sisi keamanan Windows sudah menambahkan sesuai dengan perkembangan yang ada. Baik, sekarang kita masuk ke kerentanan Windows. Mengingat Windows ini mudah digunakan, contohnya adalah Active Directory Service, kemudian platform pengembangan .NET, ini membuat banyak organisasi pindah ke platform Microsoft untuk jaringan mereka dan kebutuhan komputasinya. Banyak bisnis, terutama yang kecil hingga menengah, misalnya ini bergantung semata-mata pada OS Windows untuk penggunaan jaringannya. Dan tidak kalah juga banyak organisasi besar yang juga menjalankan server yang sifatnya kritis seperti web server dan database server pada platform Windows juga. Nah, jika kerentanan keamanannya ini tidak ditangani dan dikelola dengan baik, ya, mereka tentu saja dapat membawa ke jaringan atau seluruh organisasi pada kehancuran. Nah, ketika Windows dan software Microsoft lainnya diserang, khususnya menggunakan media internet berbasis virus dan worm misalnya, maka ratusan hingga ribuan organisasi dan jutaan komputer itu akan terkena dampaknya. Kenapa? Karena rata-rata ya tadi pengguna Windows itu sudah hampir 90% atau ya mungkin berkurang, tetapi kita bisa mengatakan udah pengguna sistem operasi banyaknya itu Windows. Nah, serangan yang umum dan telah dikenal terhadap Windows kurang lebihnya pertama adalah kebocoran informasi yang sensitif, termasuk file yang berisi nomor kartu kredit dan informasi kesehatan, password di-crack dan digunakan untuk menjalankan serangan lainnya, sistem tidak dapat diakses misalnya menggunakan DOS, serangan remote control penuh yang sedang diperoleh, ataupun seluruh database dirusak bahkan dihapus. Oke, bagaimana dengan tools? Banyak tools yang dapat digunakan untuk menguji sistem keamanan Windows. Umumnya setiap tools hanya bekerja pada versi Windows tertentu. Berikut ini merupakan tools yang sifatnya gratis bawaan dari Windows. Pertama, built-in Windows program untuk melakukan enumerasi layanan NetBIOS dan TCP UDP.
Contohnya nbtstat ini untuk mendapatkan nama NetBIOS. Netstat ini menampilkan port yang terbuka pada sistem Windows. Perintah net untuk melihat kondisi jaringan baik di dalam sistem maupun jaringan yang terhubung. Selain itu ada juga Microsoft Baseline Security Analyzer atau MBSA, silakan bisa di-download. Ini untuk menguji missing patch dan keamanan dasar dari Windows. Ada lagi sysinternal dari Microsoft juga untuk monitoring layanan dari Windows, resource baik lokal maupun jaringan. Nah, tools ini sebetulnya bukan tools untuk melakukan hacking, bukan tools untuk mengacak-ngacak, tetapi tools ini tiada lain tools untuk melakukan pengujian sistem keamanan Windows sendiri, atau terkadang digunakan oleh para admin untuk melakukan monitoring terhadap jaringannya. Tetapi karena biasa adanya orang-orang jahil yang memanfaatkan tools tersebut, sehingga tools yang tadinya digunakan untuk membantu untuk melakukan analisis misalnya, itu bisa digunakan untuk keperluan yang jahat. Nah, tools lainnya yang dibuat oleh pihak ketiga ini umumnya lebih luas penggunaannya. Artinya, satu tools bisa memiliki beberapa fungsi seperti port scanning, OS fingerprinting, teknik dasar cracking password, juga kelemahan-kelemahan yang ada di dalam sistem. Contohnya apa saja yang bisa digunakan? Misal di sini ada GFI LAN Guard, ada Qualys Guard, ada Wireshark, ada Nmap. Nah, di mana tools yang lain yang sudah disebutkan juga ini sebetulnya tiada lain adalah untuk membantu apa? Membantu melakukan monitoring. Jadi seorang admin itu khususnya security admin, ketika dia ingin mengamankan jaringannya, tentu membutuhkan tools yang bisa digunakan untuk menganalisis apa saja yang terjadi dalam jaringannya. Tetapi ketika berada di tangan yang salah, maka tools tersebut seperti pisau bermata dua lah. Dia bisa berguna, bisa juga untuk membahayakan, seperti itu. Oke, ini langkah-langkah kalau untuk melakukan gathering information Windows vulnerability. Ingat, di sini kita bicara tentang pembelajaran. Artinya bukan melakukan hacking, bukan melakukan serangan yang akan melakukan perusakan. Tetapi kita di sini ingin melakukan pengujian keamanan. Jadi, pada saat melakukan pengujian keamanan pada sistem Windows, lakukanlah dengan sungguh-sungguh seolah-olah hacker yang sedang melakukannya, tapi ingat, tanpa merusak. Nah, berikut ini merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menguji sistem operasi Windows. Tentu saja hasilnya akan berbeda-beda, tergantung pada versi Windows yang digunakan dan juga tingkat keamanan serta konfigurasi yang dilakukan. Oke, langkah pertama adalah kita lakukan scanning. Scanning bisa kita lakukan dengan cara lakukan port scanning, di mana port scanning ini dilakukan untuk mengetahui port apa saja yang terbuka, sehingga dapat dijadikan sebagai pintu masuk ke dalam sistem. Port scanning ini dapat dilakukan menggunakan tools seperti Nmap, NetScan Tools Pro, dan lainnya yang memiliki fungsi membaca port terbuka dalam jaringan maupun sistem. Yang kedua, lakukan OS enumeration. OS enumeration ini berfungsi untuk mengetahui versi Windows ataupun server, sehingga dengan mengetahui versinya, maka dapat dicari kelemahannya. Tools yang dapat digunakan selain LAN Guard adalah Nmap. Tadi Nmap multifungsi banget. LAN Guard setahu saya berbayar, tapi kalau Nmap gratis. Yang ketiga, tentukan kerentanan yang berpotensi dapat dihack. Nah, untuk hal ini tentu saja subjektif, tergantung tingkat keamanan sistem. Tetapi mendapatkan hal ini pastinya setelah kita melakukan langkah-langkah yang 1 dan 2 atau ada langkah-langkah lainnya sebetulnya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang NetBIOS. Cara mudah mendapatkan informasi lengkap tentang Windows adalah dengan mengakses NetBIOS-nya. NetBIOS ini bertugas untuk mengizinkan suatu aplikasi berkomunikasi di dalam jaringan. NetBIOS dapat dimanfaatkan jika tidak diamankan dengan baik dan benar. UDP port for network browsing ini biasanya di port 137 NetBIOS NAME service.
port 138 NetBIOS Datagram Service. Sedang untuk TCP-nya, ini server message block SMB, itu bisa menggunakan port 139 session service NetBIOS dan port 445 untuk run SMB over TCP IP without NetBIOS. Dari informasi ini saja kita sudah bisa mengetahui, misal setelah melakukan port scanning ternyata terbuka 137 open, 138 open, 139 open, 445 open. Nah, maka seorang hacker atau bahkan seorang security profesional atau seorang pentester ini harus sudah tahu bahwa peluang untuk mengeksploitasi Windows tersebut, sistem tersebut, ini cukup besar. Kenapa? Dengan port-port ini saja sudah terbuka untuk menggali informasi lebih dalamnya atau bahkan masuk ke dalam sistemnya sudah bisa dilakukan. Oke, itulah pentingnya langkah-langkah scanning tadi. Oke, selanjutnya hack. Hack adalah tindakan masuk ke dalam sistem tanpa seizin pemilik sistem. Jika NetBIOS dalam sistem tidak diamankan dengan baik, maka hacker atau penyerang dapat melakukan information gathering menggunakan dua cara. Pertama, menggunakan tools all-in-one scanner seperti LANguard ataupun Nmap. Yang kedua, bisa juga menggunakan NBTstat. Nah, keuntungan lainnya bagi penyerang apabila NetBIOS tidak diamankan dengan baik adalah fungsi share pada Windows ini dapat diakses. Pada saat Windows melakukan berbagi data dalam jaringan, hacker dapat mengaksesnya sehingga penyerang atau hacker dapat melihat maupun mengambil hingga menghapus data-data tersebut. Oke, itu saja materi saya tentang keamanan Windows yang saya nilai masih sangat-sangat sedikit sebetulnya. Oke, materinya. Karena ya ini adalah proses pembelajaran. Apabila ingin tertarik silakan explore lebih besar lagi di sini, bisa kalian lakukan download dan install tools map, kemudian jalankan perintah dasar Nmap untuk mengetahui port mana saja yang terbuka dalam sistem Windows, catat port dan protokolnya, lakukan pencarian kerentanan terhadap port yang ditemukan. Oke. Penulisan saya ini, modul saya ini saya tulis bukan hanya pendapat pribadi saja, tetapi saya juga mengambil dari yang saya gunakan ini Beaver, Hacking for Dummy. Ada juga saya juga menggunakan untuk Microsoft, Hacking Expose, Network Security Secret and Solution, dan juga saya mengambil dari berbagai sumber di internet. Baik, demikian untuk materi kita kali ini tentang keamanan Windows. Insya Allah nanti kita lanjut di prakteknya, video selanjutnya bisa tentang praktek untuk mencoba melakukan eksploitasi terhadap sistem operasi Windows. Akhir kata, Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.